Gitu. Saya mau kasih tahu nih, ini untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara bahkan Indonesia. Jangan kaku sekali kita dalam hidup ini bicara tentang komunikasi yang kurang baik atau tidak mampu melakukan sesuatu selagi itu sebenarnya bisa didiskusikan dan direncanakan. Karena semuanya sudah ada Enggak ada ya. dan harus sampai ke bawah. Saya mau pastikan itu, Bang. Sumatera Utara ini sehat terdidik. Terima kasih Bang dan terima kita dengan lapang dada. Ini kita Bang mau bincang-bincang sama Abang, minta waktunya sebentar. Kira-kira untuk agar pemirsa lebih mengetahui siapa sebenarnya sosok Muhammad Lokot Nasution ini. Gitu Bang ya, masih muda, 44 tahun pemirsa. Sudah seperti ini karirnya. Kira-kira Bang di awal kita pemirsa pingin tahu nih dari banyak yang masuk ke kita itu, ini figur Muhammad Lokot Nasution ini siapa sebenarnya gitu. Masa kecilnya di mana beliau ini kan gitu Bang. Yang masyarakat tahu sekarang ini kan sekarang ini. Sekarang di media Bang banyak muncul terutama di IG yang mereka pantau, tapi masa kecilnya kehidupan awalnya seperti apa ini? Nah, gitu Bang. Thank you, Bang. Makasih juga untuk Waspada TV udah hadir di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Tadi kan kita udah ngobrol dikit, Bang. Abang kan di pimpinan kecil-kecilnya. Abang tau lah, Jalan Pahlawan, Pak Jabengkot. Iya. Jadi, saya itu lahirnya di Jalan Pahlawan situ. Lahir tumbuh besar di Jalan Pahlawan. Saya 44 tahun yang lalu lahir, lalu SD-nya, SD Ajiji, Abang tau kan? Setia Jiji. Nah, di dekat Pahlawan juga, Iya. di Satria situ. SMP 11 di Parbus, sebelah Iya. SMA 8. Sekarang SMP 13. Lalu SMA 3 di Bilal sana. Bilal. Nah, habis SMA, alhamdulillah kuliah ke Jawa, Bang. Dapat istri orang Jogja, punya anak 3 sampai hari ini sebenarnya masih domisili kita di Jakarta Selatan. Itu, Bang. Tentang kecilnya. Jadi Bang pulang balik nih, Medan Jakarta? Ya pulang balik, Bang. Pulang balik ya? Pulang balik. Jadi masa kecil sekolah lah sampai SMA di sini, kira-kira kesan sampai sekarang ini sehingga Abang mau balik lagi. Ini kan ceritanya Abang balik lagi nih kemarin. Ya. Yang gitu kan, apa yang membuat Abang tertarik ini kembali lagi nih kemari gitu ke Medan? Jadi sebenarnya meskipun tadi aku bilang pasca SMA, kuliah tadi di Jawa, dapat istri orang Jogja, udah sampai punya anak 3, total itu sekitar 26-27 tahun lah saya di Jawa ya. Tetapi saya nggak pernah lepas dari kota Medan, kota tercinta kita ini. Karena memang omakku, ayahku di sini. Adikku ada 5, itu semuanya di Medan, nggak ada yang ke merantau. Jadi nggak hanya setiap tahun, bisa jadi setahun itu pulang ke Medan itu minimal lebih dari 10 kali lah. Karena memang kan orang tua di sini, lalu kadang-kadang pada waktu di birokrasi, kita juga kalau ada tugas ke Medan, pokoknya kalau Medan, aku ikut ke Medan, biar bisa sekalian lihat oma, lihat ayah kan. Jadi tentang kembali ke kampung sebenarnya, kalau bicara ruang pengabdian ya, karena dulu tempatnya di Jawa, lalu hari ini di Sumatera Utara sebagai ketua partai politik, Partai Demokrat hari ini. Tetapi sebenarnya silaturahmi ini atau keberadaan aku di Medan ini nggak pernah juga lepas dari kehidupan aku selama 44 tahun ini. Day to day pergaulannya mungkin nggak seperti sekarang. Tetapi kawan-kawan yang hari ini masih komunikasi dari kita kecil, kawan-kawan SMA, kawan SMP, masih aja sebenarnya Bang. Masih aja ya. Masih terus jalan komunikasi dia Bang. Masih komunikasi terus jalan ya Bang. Terus pemirsa Waspada TV, Bang Lokot Nasution ini ternyata sebelum akhirnya memilih dunia politik, beliau ini sempat berkarir atau bekerja sebagai birokrasi, yaitu di Kementerian Perhubungan.
Perhubungan. Berapa lama Bang di situ ya? Totalnya 15 tahun, Bang. 15 tahun ya? 15 tahun. Jadi setelah lulus dari universitas, dari UGM ya? Saya sempat di UGM tapi nggak selesai, saya masuk ke sekolah kedinasan, Bang. Jadi Oh, kayak STPDN gitu. oh gitu ya, Sekolah Kedinasan Perhubungan ya? Perhubungan namanya STTD. Setelah itu masuk ke bekerja di Kementerian Ya, Perhubungan. ikatan dinas masuk ke Kementerian Perhubungan. 15 tahun ya Bang? 15 tahun. Ini yang menjadi ketertarikan kita sebenarnya 15 tahun mengabdi sebagai birokrasi. Di birokrasi, zona sangat nyaman, masa depannya katakan kawan-kawan sekarang atau anak-anak sekarang itu menyebutkan masa depannya terjamin, gitu kok malah sekarang milih jalur yang lebih berbahaya lagi, lebih berbahaya lagi, jalur politik gitu. Ya. Ya kan Bang, bisa cerita Bang gitu, kenapa akhirnya memilih ke situ? Ya. Dan keluar dari birokrasi. Ya. Saya tuh memang beginilah Bang, hidup ini kan satu kali. Hidup ini satu kali. Bagaimana dalam hidup ini setiap pribadi-pribadi itu punya cita-cita tentang hidupnya, termasuk saya juga. Saya itu punya cita-cita untuk menjadi andalan buat keluarga, kawan-kawan, dan siapapun yang hari ini pernah menanam budi sama saya. Karena begini Bang, saya itu nggak ujuk-ujuk, saya ini kan anak pedagang nih Bang di pusat pasar. Bukannya orang susah-susah kali kayak kita diskusi tadi. Tapi kami pernah susah lah dulu, karena memang krisis moneter tahun 97. Lalu saya merantau ke Jawa, saya banyak banget dibantu sama orang. Ada orang yang nganggap saya anak, nganggap adik, nganggap abang, lalu mensupport karir saya hingga sampai 15 tahun cukup nyaman di Kementerian Perhubungan. Tetapi seperti yang saya sampaikan depan tadi, hidup itu adalah pilihan. Saya memang sebelum pun masuk ke Partai Demokrat, saya ini memang sudah dekat dengan senior-senior di Partai Demokrat. Senior-senior inilah yang banyak memberikan jalan pada saya waktu itu. Di mana mereka nggak ngelihat latar belakang saya ini siapa nih. Orang Medan kah, identitasnya apa, yang penting ketika kita punya argumentasi yang kuat tentang suatu program, tentang pekerjaan atau apapun itu, kita diberi ruang yang luas pada zaman Pak SBY itu untuk bertarung dengan siapapun di negara ini. Dan tidak akan ada kecurangan. Kalau dia anak dirjen, anak mana ya, kita anak pedagang bisa bertarung sama mereka zaman Bapak itu. Yang penting kita punya argumentasi yang kuat tentang apa yang mau kita kerjakan. Makanya pada waktu tahun 2018, saya berhenti dengan hormat atas kemauan sendiri tanpa pensiun. Dan saya bergabung ke Partai Demokrat bersama Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Wakil Bendahara Umum pada waktu itu. Untuk apa? Untuk yang abang lihat mungkin tadi ada diskusi saya sedikit turun ke masyarakat. Saya ingin satu kali menunjukkan kepada negara ini, kepada provinsi tercinta kita ini, khususnya buat emak saya. Saya kan cita-cita saya nggak jauh bang. Saya pengen ngelihat emak saya itu selalu senyum. Karena nggak tahu, mungkin ini klise. Semua orang juga pengen membahagiakan orang tuanya, tapi nggak tahu. Dari kecil saya tuh pengen itu aja. Dan entah kenapa, untuk membahagiakan dia, saya harus terus bisa menjadi sesuatu yang membanggakan dia. Saya punya cita-cita lah. Menjadi anggota legislatif adalah sesuatu. Tapi apakah putus menjadi anggota legislatif? Nah, sehat-sehat kita semua, nanti abang lihat apa cita-cita saya. Argumentasi yang kuat, jadi Mas sebutkan argumentasi yang kuat, saya punya argumentasi yang kuat untuk memilih jalan ini gitu. Untuk memilih jalan politik maksud saya. Kira-kira saya bergaul, kita udah lihat banyak. Biasanya seseorang itu memutuskan untuk keluar dari birokrasi, ASN, itu luar biasa sulitnya. Dan yang kebanyakan kita lihat setelah pensiun mereka baru masuk ke politik dia nih, yang pengalaman kita lihat itu gitu. Nah ini argumentasi yang kuat. Sudah 15 tahun tiba-tiba saya harus kesini gitu. Nanti ya bang. Ya tadi saya sampaikan. Saya punya cita-cita bang. Saya punya cita-cita yang mana cita-cita saya ini harus saya tempuh melalui jalur politik, bukan jalur birokrasi.
di mana jalur politik ini kan bisa menjadi tempat untuk politik ini kan instrumen, Bang. Ya, betul. Tujuannya macam-macam. Ada yang katanya berkuasa lah, mau kaya lah, ini segala macam. Kalau saya punya cita-cita, saya kepingin menjadi anggota legislatif di tahun 2024 ini. Untuk apa? Tadi saya sampaikan, saya pengen bikin mak saya selalu tersenyum. Lalu setelah jadi anggota legislatif mau apa? Saya enggak buka dulu di sini. Dan sekarang satu lagi saya lihat, setelah keluar dari birokrasi, abang sekarang milih jalur jadi wirausaha, jadi pengusaha gitu ya. Ada buat resto, ada buat dagang ini, ada juga untuk pelayanan masyarakat, rumah sakit gitu ya. Jadi abang ini punya apa ya? Kalau saya melihat punya keahlian yang banyak sekarang. Bukan hanya birokrasi aja, tapi juga pengusaha atau pedagang gitu. Bisa menceritai itu latar belakang semua bisa. itu? Bisa lah. Orang kita memang anak pedagang. Jadi basically gini, dari zaman dulu pun pada waktu saya di birokrasi itu, almarhum ayah saya udah ngomong gini, kau kalau mau cepat kaya kau dagang. Rasulullah kan juga seperti itu. Seperti yang sama. Kalau mau Rasulullah itu kan pedagang, pedagang yang handal, pedagang terbaik yang pernah ada di bumi ini. Dari zaman saya di birokrasi, saya itu sudah dagang sebenarnya. Bahasanya kalau dibilang bisnis, kalau kalian dagang. Saya dari zaman itu sudah jauh sebelum saya berhenti dari birokrasi, saya udah punya restoran. Jalan sebelum saya berhenti dari birokrasi, saya juga sudah ada kerjaan di sana sini. Saya sempat punya kebun aquaponik bersama kawan-kawan di Cisarua. Lalu saya sampaikan sama abang tadi, saya apa aja di Jakarta sana yang kira-kira menghasilkan uang lalu tidak ada konsekuensi hukumnya, saya kerjakan. Contohnya di Tanjung Priok. Ada kawan saya namanya Haji Rawi. Haji Rawi ini orang Madura, dia juragan besi bekas. Nah, saya itu, Ji, ini ada nih kapal mau di-scrap gitu. Oh, di mana? Terus ntar yang berhubungan dengan yang punya kapal. Kita dapat informasi dari kawan-kawan perhubungan laut kan, ini kapal, karena kita kan di perhubungan rezekinya di situ kan. Kapal mau di-scrap, dijual lah, dipotong-potong kapal ini. Dapat kita diam-diam aja. Ada nih tambahan sedikit. Nah, alhamdulillah. Jadi tentang mencari rezeki itu, apakah hanya di birokrasi atau di politik, atau yang akhirnya tadi abang bilang, saya punya resto, saya punya bisnis rumah sakit dan segala macam. Sebenarnya jauh-jauh hari sama kayak orang Medan ini, dimanapun saya berada, kalau ada pekerjaan yang bisa menghasilkan rezeki dan itu tidak punya konsekuensi hukum, saya kerjakan. Berikutnya tentang cita-cita Bang Lokot ke legislatif. Ya. Bang Lokot sudah memutuskan pilihan 2024 ikut berkompetisi di Pileg dari Dapil 1. Medan, Deli Serdang, Serdang Bedage, sampai Tebing Tinggi, ya kan? Udah punya gambaran kira-kira Bang? Udah punya gambaran kira-kira apa yang akan Abang perjuangkan kalau nanti terpilih masuk ke legislatif dari Dapil Abang ini, masyarakat Dapil Abang ini? Jadi gini Bang, saya di beberapa pertemuan dengan kelompok-kelompok atau simpul masyarakat, saya sampaikan saya fokus kayak kalau Allah mengizinkan saya sampai jadi anggota DPR RI pada 2024 nanti, dua yang akan saya perjuangkan habis-habisan. Apa itu? Memastikan Sumatera Utara yang sehat dan terdidik. Jadi kesehatan dan pendidikan, tapi harus pasti. Kenapa saya bilang kesehatan dan pendidikan? Saya tidak mau muluk-muluk Bang. Kalau saya bilang, kalau saya jadi anggota legislatif nanti maka masyarakat Sumatera Utara akan sejahtera, ekonominya akan meningkat. Itu tidak bisa kerja pribadi saya. Karena kerja-kerja untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, ini adalah kerja provinsi, seluruh stakeholder yang ada di provinsi ini, bahkan negara. Di mana Sumatera Utara itu tidak lepas dari keputusan politik yang ada di pusat sana. Saya bicara fokus tentang kesehatan dan pendidikan. Dan kita pahami anggaran terbesar di negara ini itu untuk pendidikan dan kesehatan 20%. Jadi ketika masih ada orang Sumatera Utara yang nggak sekolah,
lalu dia sampai sakit tidak bisa berobat, ini ada yang salah. Yang salahnya sudah pasti anggota legislatif atau eksekutifnya nggak? Bisa saja yang bawah juga salah karena kurang informasi atau tidak mau mencari informasi. Atau anggota DPR-nya atau wali kota, bupati, gubernurnya tidak memberikan pembelajaran yang benar. Bahwasanya tentang pendidikan dan kesehatan ini sudah ada alokasi terbesar yang disiapkan negara. Tentang pendidikan saya mau tahu. Jadi Bang, kan saya bilang saya anak pedagang di pusat pasar. Ayah saya nggak susah-susah kali lah. Dulu pada pusat pasar itu luar biasa. Tetapi tahun 97 waktu Krismon, saya sempat menggunakan kartu miskin untuk mengobatkan almarhum adik saya, si almarhum Muhammad Ali Imron, untuk cuci darah di Rumah Sakit Adam Malik. Yang saya mau bicarakan ini tentang, bukan saya mau sok susah, tapi saya ingat betul orang tua saya sampai jual kolor lah bahasanya. Untuk menyekolahkan kami, saya khususnya. Yang saya yakini hari ini apa yang saya dapatkan itu, yang pertama itu ada atas izin Allah, yang kedua ada orang tua, yang ketiga itu bantuan dari banyak orang, terus itu berkat doa kita semua. Yang keempat itu Bang, karena orang tua saya mati-matian menyekolahkan saya. Jadi saya sangat yakin ketika masyarakat Sumatera Utara ini terdidik, taruhlah nggak di generasi kita, tapi generasi berikutnya, maka Sumatera Utara ini akan jauh dari yang namanya susah. Karena sudah terdidik, dia sehat, dia berpendidikan, kira-kira apa masalah lagi dalam hidup ini untuk, kecuali dia malas, ini mah hal yang berbeda. Itu Bang, fokus saya di memastikan Sumatera Utara yang sehat dan terdidik. Bicara tentang pendidikan, Ya. kalau menurut Bang Lokot, khusus Dapil 1, ini kan relatif. Dapil 1 ini kan di daerah perkotaan, gitu, dekat dengan ibu kota provinsi. Oh ya, dekat dengan kota Medan. Kan gitu kan, dengan kota Medan gitu, dibanding dengan kabupaten kota yang lain gitu. Jauh-jauh sana ya. Nah, menurut Abang di Dapil Abang ini persoalan pendidikan yang Abang temukan apa kurangnya mesti? Ya, jadi yang kita hadapi kan begini, kita berdasarkan Abang lihat data statistik, data dari Badan Pusat Statistik atau data yang dimiliki. Ini kan masih banyak juga anak-anak kita, tetangga kita yang belum mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kita nggak mau sebut kotanya mana, tapi saya yakin yang saya sampaikan ini akan diaminkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Di mana sebenarnya ketika bicara tentang akses pendidikan itu untuk anak yang berprestasi dan orang tidak mampu, ini sudah dijamin oleh negara. Banyak sekali paket-paket kebijakan dari negara ini yang mendukung untuk orang berprestasi dan tidak mampu ini tetap bisa bersekolah bahkan sampai ke universitas. Apa itu? Banyak Bang, ada paket keluarga harapan, ada bantuan operasional sekolah, kartu Indonesia Pintar, banyak kali macamnya Bang. Bahkan ada juga buat anak-anak yang berprestasi, itu ada kerjasama dengan universitas atau Pemda provinsi atau kabupaten kota untuk bisa kerjasama dengan negara lain. Misalkan sister city lah, kayak kita kemarin saya lihat Pak Edi Rahmayadi gubernur duduk dengan gubernur provinsi Guangdong dari China ya, kalau nggak salah. Ini kan yang ditawarkan apa ya? Mau bidang pendidikan, olahraga, budaya, banyak hal. Nah, hal seperti ini harus bisa sampai kepada masyarakat. Bahwasanya siapapun nanti yang menjadi anggota DPR, yang menjadi gubernur, wali kota, atau bupati, ini harusnya bisa. Tidak lagi menjamin bahasanya Bang. Makanya saya bilang tadi, bukan untuk masyarakat Sumatera Utara atau memastikan. Karena semuanya sudah ada. Enggak ada ya. Dan harus sampai ke bawah. Saya mau pastikan itu Bang. Sumatera Utara ini sehat terdidik. Tentang infrastruktur sekolah gimana Bang? Infrastruktur sekolah ini kan bagian yang harus disiapkan juga. Sama, saya agak melompat sedikit boleh Bang ya. Misalkan adalah kayak wali kota Medan menyampaikan tentang UHC ini. UHC ini apa Bang? UHC ini? Tentang kesehatan. Ya, yang mau kota Medan sebagai health tourism, health apa gitu ya. Jadi tujuan health tourism lah. Ya, tujuan wisata kesehatan. Jadi gini, kalau kita bicara kesehatan, saya agak melompat sedikit, nanti saya akan analogikan dengan pendidikan Bang. Kalau kita bicara kesehatan, maka
harus dilihat keberpihakan anggaran dari pemerintah itu sendiri. Harus terlihat dari pembangunan infrastruktur kesehatan yang dapat mendukung kesehatan seperti yang digaung-gaungkan oleh kepala daerah itu. Misalkan, kalau kita mau bicara Sumatera Utara yang sehat, maka rumah sakit daerah, puskesmas-puskesmas harus dibangun di sini. Karena itu kita rumah sakit daerah kita ada rumah sakit Pringadi untuk Kota Medan, rumah sakit provinsi, rumah sakit haji. Ada Malik itu di bawah kementerian. Jadi kalau kita memang mau membangun kesehatan, maka harus kita pastikan rumah sakit Pringadi atau rumah sakit yang dibangun apapun itu mampu menjadi tempat yang menjamin kira-kira kalau orang sakit ini kita ke sana jadi sehat, bukan mati malah. Kita analoginya ke pendidikan, Bang. Ketika kita bicara mau memastikan Sumatera Utara yang terdidik ini, sama infrastruktur anggaran itu harus berpihak. Harus paling besar untuk pendidikan itu sendiri. Dan seorang anggota DPR RI bisa mengintervensi itu. Kesulitan pemerintah provinsi misalnya, ya, yang saya ikutin itu untuk SMA misalnya, Bang. SMA, sama SMK di bawah ini, yang negeri ya. SMK. Kesulitan pemerintah provinsi untuk membangun infrastruktur dalam hal ini gedung sekolah itu adalah penyediaan lahan. Karena pemerintah provinsi hanya menanggung pembangunan fisiknya saja di lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten kota. Kan gitu. Jadi lahannya mereka, fisiknya oleh pemerintah provinsi. Nah, di situ kadang-kadang sulitnya komunikasi antara pimpinan provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Makanya masih agak sedikit gedung sekolah. Misalnya di Medan saja, di Medan Utara saja ada beberapa sekolah yang akhirnya belum bisa dibangun karena lahan misalnya, kan seperti itu. Jadi penyiapan infrastruktur itu seperti itu. Nah, kalau dari masalah program sebenarnya Bang Lokot bilang tidak sampainya ke masyarakat. Ya, nah, kalau infrastruktur gimana pemecahannya ini sekarang, Bang? Bangunan sekolah gitu. Saya mau kasih tahu nih, ini untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara bahkan Indonesia. Jangan kaku sekali kita dalam hidup ini bicara tentang komunikasi yang kurang baik atau tidak mampu melakukan sesuatu selagi itu sebenarnya bisa didiskusikan dan direncanakan. Karena satu aja yang tidak bisa berubah, Bang. Kitab suci aja yang jangan coba Bang berubah. Karena kalau bicara aturan ya tadi, misalkan sesuai dengan aturan, ini harus ada di pemerintah kota atau kabupaten menyediakan tanahnya lalu membangunnya provinsi, itu kan nggak baku, Bang. Kalau Allah mengizinkan sampai saya ke titik itu, bukan nggak bisa. Apa yang nggak bisa kita kerjakan kalau yang penting tanahnya disiapin siapapun bisa. Kan tinggal administrasinya. Misalkan kalau abang tiba-tiba, kan abang katanya ada tanah lumayan nih, abang hibahkan seperti itu. Banyak jalan sebenarnya menuju ke situ. Tetapi dengan argumentasi, karena susah, miskomunikasi atau susahnya birokrasi komplit katanya ini. Enggak kaku, saya kan pernah di birokrat, Bang. Memang ada hal-hal yang memang harus sesuai dengan aturan yang kita junjung. Kalau kami di perhubungan sana dulu, undang-undang di kereta api, undang 23, di atasnya ada perpres, lalu di bawahnya ada perpres, lalu peraturan menteri dan peraturan dirjen. Tetapi ada yang paling atas lagi, Bang, di dalam bernegara, undang-undang dasar dan Pancasila. Ketika bicara undang-undang dasar, bicara untuk kepentingan anak bangsa ini pasal 33, semuanya kita harus bisa menggerakkan apa yang ada di bangsa ini. Bahkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Jangankan manusianya, alamnya saja bisa kita kelola. Maksud saya, tidaklah harusnya menjadi sebuah permasalahan tentang komunikasi antar birokrasi di berbagai tingkatan untuk menghadirkan tempat pendidikan sekolah tadi Abang bilang. SMA kalau untuk di provinsi dan SMK. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Di bidang kesehatan pun kayaknya tidak jauh beda kan, Bang? Seperti itu juga kan, Bang? Nah, persoalannya sekarang di bidang kesehatan itu yang menjadi keluhan masyarakat itu adalah akses mendapat layanan kesehatan itu. Program kan sudah banyak seperti Bang sebutkan tadi itu. Nah, persoalannya masyarakat masih sulit juga. Nah, ini kalau saya pikir bukan di tataran kebijakan, Bang. Abang di DPR RI itu nanti kan
pada tataran kebijakan-kebijakan yang lebih luas. Tapi ini kan prakteknya kan di masyarakat gitu. Nah, apakah abang bisa menjangkau ini ke masyarakat? Misalnya ada nanti, si A teknis itu bang. Si A nggak bisa masuk rumah sakit itu loh, alasannya nggak ada lagi kamar gitu. Masa jadi urusan abang atau DPR RI itu gitu. Emang jadi urusan kita. Yang gitu. Abang Harusnya lupa. kan anggota DPR kabupaten kota kan gitu. Gini. Kalaupun dia mau seperti itu gitu. Seluruh tingkatan DPR, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota itu punya 3 fungsi, bang. Yang pertama itu fungsi legislasi, itu yang bang sampaikan tadi, buat undang-undang, buat perda, buat peraturan. Yang kedua ada fungsi budgeter, fungsi penganggaran. Itulah dalam berbagai tingkatan. Presiden mengusulkan anggaran untuk negara ini RAPBN itu kepada DPR RI. Kalau misalnya Kota Medan mengusulkan, wali Kota Medan mengusulkan kepada DPRD Kota Medan. Ada fungsi yang ketiga nih bang. Pengawasan. Fungsi pengawasan. Seorang anggota DPR RI bisa nggak dia turun ke bawah? Bisa aja. Kan saya sampaikan tadi, saya mau fokus terhadap kesehatan dan pendidikan. Memastikan Sumatera Utara yang sehat dan terdidik. Kalau bicara dua ini, ya hati-hati kalau Allah mengizinkan saya di sana macam-macam dengan kesehatan pendidikan. Saya pasti turun sampai ke bawah. Tentang abang menjadi ketua partai Iya. Maksudnya gini, abang kan kalau hanya cita-citanya menjadi anggota DPR RI, kan abang jabatan sebelumnya kan wakil bendahara umum, salah saya ya, DPP Partai Demokrat. Ya. Nah kalau hanya untuk menjadi anggota DPR saja, apainlah harus jadi ketua DPD Sumatera Utara gitu loh. Ya. Gini bang, gini. Jadi ada seorang senior saya, ini termasuk mentor saya juga. Namanya Bang Hinca Panjaitan. Ya. Jadi dia ngomong gini, Kot, kau kenapa nggak jadi ketua DPD aja? Malas lah aku bang, gue bilang. Aku anak bini aku di sini bang. Ya sering kali apa yang menjadi strategi yang dibahas di pusat sana itu tidak bisa dijalankan full di sini. Bahkan banyak sekali strategi yang dijalankan di Sumatera Utara ini berlawanan. Sehingga rantai komando atau hierarki itu tidak berjalan dengan mulus, padahal ketika strategi dari pusat bisa turun sampai ke bawah atau ada masukan dari bawah sampai ke atas, ini kan partai ini akan berjalan dengan baik. Itu argumentasinya dari senior saya Bang Hinca. Saya pikirkan beberapa minggu. Lalu ada abang saya juga, mentor saya, Bang Andi Arif, abang sendiri, beliau aktivis senior. Kau ini jadi ketua DPD lah kata dia. Kenapa kau jadi ketua DPD? Ya enggak, karena kau masuk partai politik, jadi wakil bendahara umum yang kau tahu DPP ini. Kau ini kayak borjuis politik katanya. Kau harus turun ke lapangan, tahu bagaimana suara-suara di bawah supaya kau memahami di partai politik ini seperti apa mengelola konstituen sampai ke akar rumput. Sama aku pikirkan bang. Aku bicara sama istriku yang penting oke dulu. Kalau emakku, alhamdulillah senang kali dia, artinya aku akan sering di sini kan. Iya. Nah, atas dasar itu aku ikut berkontestasi jadi salah satu calon ketua DPD dan alhamdulillah ketua umum menunjuk jadi ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara. Dari dua argumentasi itu untuk masuk benar ke dalam apa itu politik ini. Karena politik ini kan nggak bicara di atas saja nih bang. Ini ada bicara di bawahnya juga. Ini biar sampai, tadi abang bilang kan, sering turun ke sana ke sini ke lapangan ya kayak gue bilang sama abang, kita kan memang basically abang anak pimpinan, aku anak pajak bengkok. Memang model orang Medan ini kan bergaul bang, nongkrong sana nongkrong sini, diskusi sana diskusi ini, silaturahim sana silaturahim sini. Akhirnya dari serpihan diskusi itu mulai aku dapat gambar harus bagaimana kami di Sumatera Utara ini yang kalau menyimpulkan pertanyaan abang tentang menjawab kenapa aku jadi ketua DPD, ya tadi itu untuk mendalami politik dan memenangkan Partai Demokrat di Sumatera Utara yang kata Bang Hinca dari Sungsang, mudah-mudahan 2024 anak yang Sungsang Sadi pun bisa jadi anak yang hebat juga Demokrat Sumatera Utara ini. Baik Bang Muhammad Lokot Nasution, terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Bincangnya. Terima kasih juga sudah menerima kita dengan lapang hati. Semoga bincang-bincang kita pagi ini bisa menjadi
menjadi bahan masukan atau pengetahuan baru bagi masyarakat Insyaallah tentang mudah-mudahan. profilnya Bang Muhammad Lakot Nasution. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Thank you ya Bang ya. Thank you. Thank you.